Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami harus bersyukur memuliakan Tuhan. Karya-Mu yang agung. Meski kami seringkali merasa putus asa karena problem yang kami hadapi. Tapi karya Tuhan itu agung, besar dan mulia. Mengatasi langit dan bumi. Dalam pengalaman bangsa Israel. Melewati lautan yang dibelah. Mujizat-Mu sungguh luar biasa. Bantu kami Tuhan untuk melihatnya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudara, dengan penganiayaan gereja awali ternyata berkembang pesat. Justru dalam penganiayaan. Karena mereka dengan penganiayaan itu tersebar kemana-mana. Ke Samaria, ke negara lain, daerah lain, dan seterusnya, dan terpecah. Menarik bahwa kita diajar oleh kenyataan bahwa tidak selalu penderitaan, penganiayaan, pengorbanan itu bermata jelek. Karena seringkali justru penganiayaan itu membuat orang keluar dari zona nyamannya untuk pergi ke tempat lain. Bagaimana kita bisa melihat penderitaan, kesusahan, salib kita ini menjadi kekuatan bagi kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Semakin mewartakan Kristus kemana-mana. Bahwa Kristus tidak pernah bohong dengan apa yang Dia katakan. Dan Dia mengatakan, kalau kamu melihat dan percaya padaku, kamu tidak akan mati. Akulah roti hidup. Yang memberikan kesegaran, yang memberikan kehidupan, yang memberikan kenyataan dalam bacaan Injil. Roti melihat. Apakah saya harus melihat dengan mata fisik? Mungkin iya juga, mungkin tidak. Harus melihat dengan mata iman. Yaitu melihat karya Tuhan yang agung, yang mulia, yang bukan hanya pada diriku, tapi pada di luar diriku. Keagungan Tuhan yang mengatasi langit dan bumi. Pengalaman bangsa Israel, kita melihat sejarah pengalaman bangsa Israel. Ya, pengalaman bangsa Israel di mana Tuhan bertindak membebaskan bangsa Israel ya, keluar dari Mesir melewati Laut Merah, lalu mereka keluar di situ dan Laut Merah yang terbelah menjadi dua. Selama 40 tahun mereka mendapatkan makanan-makanan dari Allah pagi hari berupa semacam jawawut, ya, makanan burung itu yang kecil-kecil lalu digerus-gerus lalu menjadi roti, ya. Kemudian dagingnya dari burung dara. Itu pengalaman yang mengagumkan, karya Tuhan yang agung, yang besar. Jangan kita berfokus, mungkin kita tidak boleh berfokus kepada diri kita sendiri. Melihat kekurangan, keterbatasan. Lihatlah karya Yesus. Allah membangkitkan Yesus dari mati kepada kehidupan sekarang ini. Buka mata kita. Buka hati kita. Melihat. Seperti Yohanes melihat Yesus yang tidak ada di makam kosong dan dia percaya. Mari kita melihat dengan mata batin kita. Ya, jangan hanya melihat diri kita dengan segala kekurangan. Melihatlah karya Tuhan yang besar, yang agung, mulia, yang tak dapat kita mengerti dengan pengalaman batin kita masing dan percaya. Tuhan tidak akan bohong. Maka kita bersukacita. Aku mengagungkan Tuhan. Hatiku bersukaria karena Allah Juru Selamat. Sebab Ia memperhatikan daku hambanya yang hina ini. Mulai sekarang aku disebut yang bahagia oleh sekalian bangsa. Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang Maha Kuasa. Bisakah aku bergembira dalam kesulitanku sekarang? Bisakah aku bersukacita justru ketika aku sekarang sedang mengalami kesulitan berat? Apa saja yang aku alami? Entah itu utang, entah itu problem suami, problem istri, problem anak-anak, problem siapa saja. Puji Tuhan, karyanya yang agung, mulia, kebesaran namanya. Semoga hari ini kita tetap bersukacita, tetap bergembira, bukan karena Tuhan bekerja dalam diriku, tapi aku melihat Tuhan bekerja di dalam kebangkitan putranya Yesus yang kita sedang alami ini. Berkat Tuhan atas Anda semua. Dan kita semua untuk tetap bersyukur dan memuliakan Tuhan. Karena Yesus adalah roti hidup. Makanan, minuman yang memberikan kepenuhan atas segala kehidupan kita.
Tuhan memberkati kita semua. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.